Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Miss Rizky. Bagaimana nih adik-adik kabarnya di rumah? Semoga kabar kita semua dalam keadaan baik ya. Dan tentunya masih semangat belajar walaupun dari rumah. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku di pembelajaran 1. Selamat sore Ibu Ana. Perkenalkan, nama saya Lani. Selamat sore Nak Lani. Saya ingin mewawancarai Ibu mengenai cara merawat kebun bunga di sini. Apakah Ibu bersedia? Ya, silahkan tanyakan hal yang ingin kamu ketahui, Nak. Apa yang sedang Lani lakukan? Yang sedang dilakukan Lani adalah mewawancarai Ibu Ana. Lalu, apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai atau orang yang bertanya disebut dengan pewawancara. Sedangkan orang yang diwawancarai disebut dengan narasumber. Wawancara dapat kita lakukan kepada beberapa narasumber dan dapat juga dilakukan kepada satu narasumber atau disebut dengan wawancara tunggal. Sebelum melakukan wawancara, tentukan topiknya terlebih dahulu. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan kita ajukan. Setelah menentukan topik, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Kamu juga harus menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Saat wawancara, lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri. Ya, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Ketiga, pertanyaan yang kamu ajukan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Keempat, dengarkanlah narasumber saat menjawab pertanyaan dan catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Ingat ya, saat wawancara sebaiknya tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Adik-adik, manusia berinteraksi dengan sesamanya. Manusia juga berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi manusia dan lingkungan haruslah seimbang. Apabila tidak seimbang, akan menimbulkan berbagai masalah seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara. Kerusakan hutan merupakan contoh kerusakan lingkungan. Sebagian kerusakan lingkungan merupakan ulah manusia itu sendiri. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya, tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Membakar hutan. Membakar hutan dapat mengakibatkan satwa-satwa kehilangan tempat tinggal atau disebut dengan habitat dan kehilangan sumber makanan. Lalu, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut.
Misalnya, rusaknya terumbu karang dan berkurangnya populasi hewan tertentu seperti penyu. Adik-adik, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Apa saja yang termasuk kenampakan alam? Mari kita bahas bersama. Perhatikanlah kenampakan alam berikut ini. Kenampakan alam pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Pemanfaatan dataran tinggi untuk perkebunan dan peternakan. Contohnya, perkebunan teh, kopi, dan kina. Lalu, peternakan sapi perah. Udara di dataran tinggi sangat dingin dan terasa sejuk, sehingga dimanfaatkan sebagai wisata. Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi umumnya petani dan juga peternak. Lalu, dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Pemanfaatan dataran rendah seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Contoh hasil pertanian dataran rendah yaitu padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Peternakan di dataran rendah yaitu ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Mata pencaharian penduduk dataran rendah sangat beragam. Ada petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Lalu yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai biasanya landai dan berpasir, tetapi ada juga pantai berupa tebing yang curam. Pemanfaatan pantai oleh penduduk contohnya membudidayakan ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, perkebunan kelapa, dan pertanian garam. Mata pencaharian masyarakat di daerah pantai yaitu nelayan, peternak, ikan laut, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Terima kasih telah menonton video Miss. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. God bless us.